Assalamualaikum rakan, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas seputar sejarah Kesultanan Mughal yang berada di India. Untuk penjelasan lebih lengkapnya mari kita simak. Kesultanan Mughal adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Meski bukan kerajaan Islam pertama di India, kerajaan ini memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan Islam di tanah Hindu tersebut. Kesultanan Mughal atau Kerajaan Moghul di India didirikan oleh Zahiruddin Babur, cucu Timur Leng, yang berasal dari keturunan Genghis Khan dari Mongol. Sementara khalifah yang membawa daulah Mughal ke puncak kejayaan adalah Jalaluddin Akbar, yang memerintah antara tahun 1556 sampai tahun 1605 Masehi. Namun, memasuki abad ke-19, Kesultanan Mughal mulai runtuh karena para raja penerusnya tidak sanggup mempertahankan kebesaran para pendahulunya. Berdirinya Kesultanan Mughal. Zahiruddin Muhammad Babur adalah putra Umar Sheikh Mirza, penguasa Fergana, dan Kutlaf Nigar Hanum, keturunan Chagatai Khan, anak Genghis Khan. Di usia 11 tahun, Babur telah mewarisi daerah Fergana dari ayahnya. Sejak muda, ia telah berambisi menaklukkan Samarkand, kota penting di Asia Tengah kala itu. Dengan bantuan Raja Ismail pertama dari Kerajaan Safawi, Babur berhasil menaklukkan Samarkand pada 1494 Masehi. Satu dekade kemudian, ia menduduki kekuasaan di Kabul, ibu kota Afghanistan, dan segera memusatkan perhatiannya pada India. Kala itu, India dikuasai oleh Ibrahim Lodi dari Kesultanan Delhi yang pemerintahannya sedang tidak stabil. Babur kemudian memimpin bala tentaranya menuju Delhi dan terjadilah pertempuran Panipati pada tanggal 21 April tahun 1526 Masehi. Ibrahim Lodi bersama ribuan pasukannya meninggal dalam serangan itu, dan tidak lama kemudian Babur mendirikan Kesultanan Mughal. Berikut raja-raja Kesultanan Mughal di antaranya. 1. Zahiruddin Muhammad Babur tahun 1526 sampai tahun 1530 Masehi. 2. Nasiruddin Muhammad Humayun tahun 1530 sampai tahun 1540 Masehi dan tahun 1555 sampai tahun 1556 Masehi. 3. Jalaluddin Muhammad Akbar I Azam tahun 1556 sampai tahun 1605 Masehi. 4. Nuruddin Muhammad Salim Jahangir tahun 1605 sampai tahun 1628 Masehi. 5. Sahabuddin Muhammad Khurram Shah Jahan tahun 1628 sampai tahun 1658 Masehi. 6. Muhyiddin Muhammad Alamgir Aurangzeb tahun 1658 sampai tahun 1707 Masehi. 7. Muhammad Muazzam Bahadur Shah Alam tahun 1707 sampai tahun 1712 Masehi. 8. Muisuddin Muhammad Jahandar Shah tahun 1712 sampai tahun 1713 Masehi. 9. Farrukhsiyar tahun 1713 sampai tahun 1719 Masehi. 10. Rafi'ud Darajat 1719 Masehi. 11. Rafi'ud Daulah Shah Jahan kedua 1719 Masehi. 12. Rosan Akhtar Muhammad Shah tahun 1719 sampai tahun 1748 Masehi. 13. Ahmad Shah Bahadur tahun 1748 sampai tahun 1754 Masehi. 14. Azizuddin Alamgir kedua tahun 1754 sampai tahun 1759 Masehi. 15. Muhyiddin Milad Shah Jahan ketiga tahun 1759 sampai tahun 1760 Masehi. 16. Ali Gauhar Shah Alam kedua tahun 1760 sampai tahun 1788 Masehi. 17. Mirza Akbar Akbar Shah kedua tahun 1806 sampai tahun 1837 Masehi. 18. Abu Zafar Sirajuddin Muhammad Bahadur Shah kedua tahun 1837 sampai tahun 1857 Masehi. Masa kejayaan Kesultanan Mughal mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Akbar tahun 1556 sampai tahun 1605 Masehi. Di bawah kendali Akbar, Kesultanan ini tidak hanya maju di bidang politik dan militer, tetapi juga di bidang ekonomi,
pendidikan, arsitektur, seni dan budaya, serta keagamaan. Kejayaan yang diraih Akbar masih dapat dipertahankan oleh tiga sultan berikutnya, yaitu Jahangir tahun 1605 sampai tahun 1628 Masehi, Shah Jahan tahun 1628 sampai tahun 1658 Masehi, dan Alamgir atau Aurangzeb tahun 1658 sampai tahun 1707 Masehi. Pada periode ini, Kesultanan Mughal memiliki pertahanan militer yang tangguh dan sukar ditaklukkan. Stabilitas politik karena sistem pemerintahan yang diterapkan Akbar juga membawa kemajuan dalam segala bidang lainnya. Dalam bidang ekonomi, Kesultanan Mughal dapat mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Di samping untuk kebutuhan dalam negeri, hasil pertanian itu diekspor ke Eropa, Afrika, Arabia, dan Asia Tenggara, bersamaan dengan hasil kerajinan seperti kain tenun serta kain tipis berbahan gordin yang banyak diproduksi di Bengal dan Gujarat. Ketika Shah Jahan berkuasa, ia memerintahkan untuk membangun Taj Mahal, yang menjadi salah satu bukti kemajuan di bidang arsitektur Mughal. Pada masa pemerintahan Aurangzeb, pajak dihapuskan, harga bahan pangan diturunkan, dan korupsi diberantas. Selama 1,5 abad, Kesultanan Mughal menjadi negara adikuasa yang menguasai perekonomian dunia, mengalahkan dinasti Qing di China dan Eropa Barat. Pada awal abad ke-18, wilayah kekuasaannya membentang dari Bengal di timur ke Kabul dan Sind di barat, Kashmir di utara ke lembah Kaveri di selatan. Penduduknya saat itu diperkirakan mencapai 150 juta jiwa, atau sekitar seperempat dari populasi dunia saat ini. Dengan berbagai pencapaian itu, Mughal dapat dianggap sebagai salah satu kekaisaran terbesar di dunia kala itu.